Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Saya Neni Nuraini Anas, guru kelas 1, Sekolah Dasar Negeri Cinangka 2, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Dalam aksi nyata platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, bagaimana pemahaman yang memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, dan bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Mari kita simak isi dari platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik Merdeka Mengajar terdapat 5 modul. Di antaranya, modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidik yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, mari kita mulai dari modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul ini terdapat 3 materi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian, apa peran saya sebagai guru? Dan yang terakhir, ingin menjadi guru seperti apa saya? Pada intinya, di modul 1 ini, kita memahami bahwa guru mengenal karakteristik dan kebutuhan murid sehingga dalam mendidik harus ada kesadaran dari dalam diri kita untuk terus belajar. Selain itu, guru juga membantu murid mengenali dirinya agar dapat mandiri dan merdeka dalam belajar. Oleh karena itu, guru harus dapat adaptif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan yang tidak kalah penting adalah guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan dalam belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantoro mengatakan, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Oleh karena itu, murid harus mengenali diri dalam menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual. Sehingga dari sini dapat dirumuskan dasar-dasar pendidikan, bahwasanya pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apalagi kita tahu, Bapak dan Ibu guru, bahwa murid-murid sekarang sangat fasih dalam menggunakan teknologi, yaitu teknologi internet dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat, kita akan membahas modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di modul kedua ini ada 3 materi pembelajaran, yaitu yang pertama, mendidik dan menyeluruh, yang kedua, pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Di dalam modul ini, Bapak dan Ibu guru hebat, kita diajarkan atau kita diberi pemahaman tentang pengajaran merupakan salah satu bagian pendidikan, sedangkan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur kebudayaan. Pendidikan itu terfokus pada orientasi kognitif. Itulah pemahaman yang ada selama ini. Oleh karena itu, pemahaman semacam ini menyebabkan perkembangan kecakapan emosional murid terabaikan. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Sebagai guru, kita harus dapat adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian, di sini kita juga dikenalkan tentang sistem Among, yaitu sistem pendidikan
yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa. Ibu dan Bapak guru yang hebat, kita akan membahas modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul ketiga ini terdapat 2 materi pembelajaran. Yang pertama adalah tentang kodrat murid yang terdiri dari kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang kedua adalah materi tentang trikon, khususnya asas trikon, yaitu yang terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang pada intinya, Ibu dan Bapak guru yang hebat, pendidikan yang bergerak secara dinamis, sehingga pendidikan itu menyesuaikan keadaan yang bergerak atau berubah begitu cepat. Kita memahami bahwa setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, cara mendidik dan mengajar guru pun harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada lingkungan kita. Guru pun diharuskan untuk merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasar kebudayaan bangsa. Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan membahas modul 4, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di modul keempat ini terdapat 2 materi pembelajaran utama. Yang pertama adalah budi pekerti itu sendiri, dan yang kedua adalah tentang teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Di dalam modul keempat ini, kita bisa memahami bahwa budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti tidak dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, bagian-bagian budi pekerti bisa dibagi menjadi 2, yaitu biologis dan intelligible. Kita dari sini menyadari bahwa mendidik harus memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Dan guru harus bisa melatih keberanian atau akal, mengasah perasaan dan perilaku atau rasa, serta memunculkan kehendak atau karsa. Bapak dan Ibu guru hebat, saatnya kita akan membahas modul yang terakhir, yaitu modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Di modul kelima ini ada 2 materi pembelajaran. Yang pertama adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Di materi pembelajaran mengantarkan murid selamat dan bahagia, ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, selamat dan bahagia. Yang kedua, sistem Among. Dan yang ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Sedangkan di materi pembelajaran menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, disampaikan tentang membimbing murid, memperbaiki bangsa, serta membahas peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bapak dan Ibu guru yang hebat, di modul kelima ini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap murid mempunyai kodrat dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, guru tidak dapat memaksakan atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid tersebut. Kita menyadari bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan untuk murid agar selamat dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, kita sebagai guru dihimbau hendaknya memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid tersebut. Kita sebagai guru seharusnya mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan kehidupannya sendiri. Kita sebagai guru seharusnya menuntun murid sesuai zamannya dan membimbing murid memperbaiki bangsa serta
mengembangkan kecerdasan sosial sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah pemaparan aksi nyata dalam topik Merdeka Belajar. Saya mengharapkan ada umpan balik dari Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.